Pada tahun 1187, sebuah peristiwa besar mengubah peta kekuasaan di Timur Tengah. Salahuddin Ayyubi, sang panglima Muslim, berhasil merebut kembali Yerusalem dari cengkeraman pasukan salib setelah hampir 90 tahun dikuasai Kristen Eropa. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang membuat Perang Salib Kedua berakhir dengan kekalahan telak Eropa? Dan mengapai pertempuran Hattin menjadi titik balik sejarah? Perang Salib Kedua tahun 1147 sampai 1149 adalah bencana bagi Eropa, dipicu oleh jatuhnya County Edessa ke tangan Muslim. Raja Louis VII dari Prancis dan Kaisar Konrad III dari Jerman memimpin pasukan besar untuk merebutnya kembali. Tapi mereka terpecah, kalah taktik, dan akhirnya dipukul mundur oleh pasukan Muslim di bawah pimpinan Nuruddin Zengi. Kegagalan ini membuat moral Kristen jatuh, sementara kekuatan Muslim semakin bersatu di bawah kepemimpinan Nuruddin Zengi dan kemudian Salahuddin. Setelah kematian Imaduddin Zengi, putranya yang bernama Nuruddin Zengi mengambil alih kepemimpinan. Ia berhasil menyatukan Suriah dan merebut Damaskus. Namun, tantangan terbesar justru datang setelah kematiannya pada tahun ke-1174. Salahuddin, seorang jenderal brilian sekaligus keponakan Nuruddin, mengambil alih. Ia tidak hanya menguasai Suriah, tapi juga menaklukkan Mesir dari dinasti Fatimiyah. Sekarang, hanya satu tujuan yang tersisa, yaitu Yerusalem. Pada Juli tahun 1187, Salahuddin mulai bergerak. Ia tahu pasukan salib di Yerusalem sangat kuat, jadi ia perlu memancing mereka keluar. Caranya, menyerang Tiberias, sebuah benteng kecil yang dipertahankan oleh istri Raymond III dari Tripoli. Di Yerusalem, Raja Guy de Lusignan terpecah. Apakah menunggu Salahuddin datang atau menyerang balik? Akhirnya, dipengaruhi oleh Reynald, seorang bangsawan panas hati, Guy memutuskan untuk membawa seluruh pasukannya ke Tiberias. Ini adalah kesalahan fatal. Di bawah terik matahari Juli, pasukan salib berjalan 20 km tanpa persediaan air. Salahuddin sudah menunggu. Ia memblokir jalan mereka ke Danau Tiberias dan membakar semak-semak hingga asap menyesakkan napas musuh. Dalam pertempuran Hattin 4 Juli tahun 1187, pasukan salib dihancurkan. Raja Guy dan Reynald ditangkap. Salib suci, simbol kekuatan mereka, direbut. Kemenangan ini membuka jalan bagi Salahuddin untuk merebut kota-kota penting seperti Accra, Jaffa, dan Beirut. Pada September tahun 1187, Salahuddin tiba di Yerusalem. Balian of Ibelin memimpin pertahanan, tapi situasi sudah tidak mungkin bertahan. Setelah 2 minggu pengepungan, tembok kota jebol. Tanggal 2 Oktober tahun 1187, Yerusalem menyerah. Tapi berbeda dengan pembantaian pasukan salib tahun 1099, Salahuddin memperlakukan tawanan dengan hormat. Penduduk Kristen diizinkan pergi dengan membayar tebusan kecil. Kemenangan Salahuddin mengguncang Eropa. Paus segera menyerukan Perang Salib Ketiga, 1189 sampai 1192 yang dipimpin Richard the Lionheart. Tapi mesin perang Salahuddin tetap tak terbendung. Hingga wafatnya 1193, ia dikenang sebagai pemimpin yang pemberani dan penuh belas kasih. Perang salib bukan sekadar konflik agama, tapi juga perebutan kekuasaan. Kisah Salahuddin mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan hanya dengan pedang, tapi juga dengan kebijaksanaan. Bagaimana pendapatmu? Tulis di komentar.